Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke subbab operasi inverse pada fungsi. Inverse pada fungsi itu biasanya nanti dinotasikan sebagai f pangkat min 1e. Definisinya, dua fungsi f dan g saling inverse satu sama lainnya apabila memenuhi f gx sama dengan x untuk semua x dalam domain g, dan g fx sama dengan x juga untuk semua x dalam domain f. Selain itu, ada juga yang mendefinisikan sebagai suatu fungsi f dari a ke b akan mempunyai inverse ketika fungsi b ke a-nya jika fungsi f merupakan fungsi yang bijektif atau korespondensi satu-satu. Contohnya yang pertama, tunjukkan bahwa fungsi fx sama dengan 1/3x ditambah 2 dan gx sama dengan 3x dikurangi 6 saling inverse. Jadi kalau saling inverse kita harus membuktikan bahwa fgx sama dengan x dan gfx sama dengan x. Ya. Jadi misalkan fgx sama dengan f, gx-nya diganti 3x dikurangi 6, maka menjadi 1/3 kali 3x dikurangi 6 ditambah 2, lalu kali pelangi menjadi x dikurangi 2 ditambah 2 sama dengan x. Berarti terbukti fgx sama dengan x. Yang selanjutnya kita lanjutkan ke gfx sama dengan g1/3 x ditambah 2 ya. Berarti menjadi 3 dikalikan 1/3 x ditambah 2 dikurangi 6. Kali pelangi sama seperti tadi, x ditambah 6 dikurangi 6 sama dengan x. Berarti gfx sama dengan x. Dari kedua syarat tersebut terbukti bahwa f dan g saling inverse. Contoh yang selanjutnya, misalkan f adalah fungsi yang didefinisikan sebagai 1,2, 2,1, 3,4, dan 5,1. Apakah inverse dari f juga merupakan fungsi? Nah, kalau inverse itu artinya dibalik, kebalikannya. Berarti kalau 1,2 nanti dibalik menjadi 2,1, 2,1 dibalik menjadi 1,2, 3,4 dibalik menjadi 4,3, dan 5,1 dibalik menjadi 1,5. Jadi diperoleh f inverse-nya yaitu 2,1, 1,2, 4,3, dan 1,5. Nah, perlu diingat bahwa fungsi itu domainnya tidak boleh selingkuh, berarti yang depan tidak boleh mempunyai pasangan lebih dari satu. Sedangkan di sini 1,2 dan 1,5, satunya punya pasangan 2 dan satunya juga punya pasangan 5. Karena satunya itu selingkuh, maka f inverse bukan merupakan fungsi. Yang selanjutnya, menentukan rumus fungsi inverse. Caranya bagaimana? Yang pertama, ubah fx sama dengan y. Yang kedua, buat jadi x sama dengan titik-titik ya. Dan yang ketiga, ubah huruf x menjadi f inverse x dan y-nya menjadi x. Jadi contohnya yang pertama, carilah inverse dari fungsi fx sama dengan 3x dikurangi 9. Bun Nurul tuliskan fx sama dengan 3x dikurangi 9. Lalu ubah fx-nya menjadi y. Berarti y sama dengan 3x dikurangi 9. Buat jadi x sama dengan. Yang kedua, buat jadi x sama dengan, berarti negatif 9 Bun Nurul pindah ruas ke kiri menjadi positif 9 ya. Y ditambah 9 sama dengan 3x. Untuk memperoleh x berarti semua ruas dibagi 3. Berarti y ditambah 9/3 sama dengan x. Langkah yang ketiga yaitu ubah huruf x menjadi f inverse x dan y menjadi x. Maka diperoleh x ditambah 9/3 sama dengan f inverse x. Nah, itu yang disebut dengan inverse dari fungsi f(x).
Yang selanjutnya nomor 2, diketahui fx sama dengan 2x dikurangi 1 per 3x ditambah 5 dengan x-nya tidak boleh sama dengan negatif 5 per 3. Tentukan f inverse x dan f inverse 1. Sama seperti tadi, Bu Nurul tuliskan dulu fx sama dengan 2x dikurangi 1 per 3x ditambah 2 ditambah 5. Lalu langkah yang pertama, ubah fx sama dengan y. Berarti y sama dengan 2x dikurangi 1 per 3x ditambah 5. Langkah yang kedua, gimana caranya buat jadi x sama dengan? Berarti Bu Nurul kali silang dulu. Menjadi y dikalikan 3x ditambah 5 sama dengan 2x dikurangi 1. Kali pelangi menjadi 3xy ditambah 5y sama dengan 2x dikurangi 1. Maka yang ada x-nya Bu Nurul pindah ke ruas kanan menjadi 5y ditambah 1 sama dengan 2x dikurangi 3xy. Nah, yang di ruas kanan sama-sama ada x-nya, maka x-nya Bu Nurul keluarkan biar menjadi suatu pemfaktoran. Berarti 5y ditambah 1 sama dengan x dikalikan 2 dikurangi 3y. Tinggal 2 dikurangi 3y, pindah ruas ke kiri menjadi 5y ditambah 1 per 2 dikurangi 3y sama dengan x. Nah, langkah yang ketiga, ubah huruf x menjadi f inverse x dan y menjadi x. Berarti f inverse x sama dengan 5x ditambah 1 per 2 dikurangi 3x. Itulah inverse dari fungsi f. Selanjutnya akan ditentukan f inverse-nya 1. Jadi x-nya diganti 1. 5 kali 1 ditambah 1 per 2 dikurangi 3 kali 1. Berarti f inverse 1-nya menjadi 6 per negatif 1. Berarti f inverse 1 sama dengan negatif 6. Contoh yang ketiga, diberikan fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1. Tentukan f inverse x dan f inverse 9. Jadi kalau misalkan di sini yang contoh nomor 3 dia merupakan fungsi kuadrat. Berarti sama seperti tadi, Bu Nurul tulis dulu fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1. Lalu langkah yang pertama, fx diubah menjadi y, berarti y sama dengan x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1. Kalau ingin mencari x sama dengan, kita harus memfaktorkan x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1. Pemfaktoran kuadrat sempurna. Bagaimana caranya? Berarti x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 sama dengan, nah, lihat di negatif 2x. Kita bagi 2. Berarti nanti menjadi x dikurangi 2 per 2 dikuadratin. 2 per 2 itu sama dengan 1 ya, negatif 1 ya. Nah, sedangkan negatif 1 kuadrat itu sama dengan 1. Nah, yang paling belakang itu ditambah 1, berarti udah benar. X dikurangi 1 kuadrat. Berarti bisa Bu Nurul tulis tadi pemfaktoran kuadrat sempurna x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 itu x dikurangi 1 kuadrat. Berarti bisa Bu Nurul tulis y sama dengan x dikurangi 1 dikuadratkan. Biar kuadratnya hilang, maka harus diakarkan. Kalau diakar itu pasti harus pakai positif negatif ya, plus minus. Berarti plus minus akar y sama dengan x dikurangi 1. Negatif 1 pindah ruas ke kiri berarti menjadi plus minus akar y ditambah 1 sama dengan x. Kalau x-nya udah ketemu berapa, tinggal x-nya diganti dengan f inverse x dan y-nya diganti dengan x ya. Seperti langkah ketiga, berarti ketemu f inverse x sama dengan plus minus akar x ditambah 1. Yang selanjutnya akan dicari f inverse 9. Berarti plus minus akar 9 ditambah 1 sama dengan f inverse 9. Berarti akar 9 itu plus minus 3 ditambah 1. Jadi ada dua jawaban. Yang pertama, misalkan kita ambil yang positif, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi f inverse 9 itu sama dengan 4. Dan jawaban yang kedua bisa juga yang negatif. Negatif 3 ditambah 1 sama dengan negatif 2. Jadi f inverse 9 juga bisa negatif 2. Jadi f inverse 9 itu sama dengan 4 atau sama dengan negatif 2. Yang keempat, diberikan fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2, tentukan f inverse x.
Sama seperti tadi, Bun Nurul tuliskan dulu fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Lalu fx diganti y, berarti y sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Selanjutnya, x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 kita ubah menjadi kuadrat sempurna. Berarti, sama seperti tadi, lihat di positif 3x, kita bagi 2, berarti menjadi x ditambah 3/2 dikuadratin. Nah, 3/2 kuadrat itu bukan sama dengan 2, berarti kita cari 3/2 kuadrat sama dengan 9/4. Berarti 9/4 ditambah titik-titik yang harus menghasilkan sama dengan 2. 2 itu diperoleh dari yang paling belakang, positif 2. Berarti 9/4 ditambah negatif 1/4 sama dengan 8/4. 8/4 itu sama dengan 2 ya. Nah, berarti 1/4-nya itu tinggal kita kurangkan di faktoran kuadrat sempurna. Berarti x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 itu bisa Bun Nurul tuliskan x ditambah 3/2 dikuadratkan gitu kurangi 1/4. Jadi y sama dengan x ditambah 3/2 dikuadratkan dikurangi 1/4. Maka 1/4 Bun Nurul pindah ruas ke kiri, jadi y ditambah 1/4 sama dengan x ditambah 3/2 dikuadratin. Lalu kita harus mengakarkan, biar kuadratnya hilang, berarti plus minus akar y ditambah 1/4 sama dengan x ditambah 3/2. Lalu 3/2 pindah ruas ke kiri menjadi plus minus akar y ditambah 1/4 dikurangi 3/2 sama dengan x. Maka lanjut ke langkah ketiga, x-nya diganti f inverse x dan y diganti dengan x. Maka ketemu plus minus akar x ditambah 1/4 dikurangi 3/2 sama dengan f inverse x. Agar lebih paham lagi, silahkan kerjakan latihan 5.10 buku kuadrat halaman 142 nomor 1 dan 4. Silahkan kerjakan dengan jujur, lalu jika ada kesulitan silahkan bertanya ke Bu Nurul saat nanti meeting. Terima kasih.